saya ditanyakan oleh beberapa teman wartawan, Pak, apakah yang menjadi sikap dari Persekutuan Injili Indonesia, organisasi yang saya menjadi pemimpin di dalamnya, terhadap perang yang terjadi di Libanon? Dan saya jawab, pada hari Kamis yang lewat, kami telah menghadap Ketua DPR untuk menyampaikan sikap dari Persekutuan Injili Indonesia atau PII, keprihatinan yang sangat mendalam dan penolakan kita kepada semua tindakan kekerasan dari semua pihak yang terjadi di tempat itu, yang telah membawa korban kepada kaum sipil atau masyarakat sipil. Lalu ditanyakan kepada saya, Pak, apakah sikap itu dibuat oleh PII karena adanya umat Kristiani yang telah menjadi korban di Libanon? Saya katakan memang 45% penduduk Libanon itu adalah umat Kristen. Dan tentu karenanya ada juga sekian jumlah orang Kristen yang ikut menjadi korban di dalam peperangan di daerah tersebut di dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi bukan hanya karena adanya umat Kristiani yang jatuh menjadi korban, itu sebabnya kita harus menyatakan keprihatinan. Tetapi siapapun juga mereka, dari latar belakang apapun yang bersangkutan, setiap penderitaan manusia harus menimbulkan keprihatinan di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang manusia, terlepas dari latar belakang yang bagaimanapun yang bersangkutan, kita memahami bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki nilai lebih dibandingkan semua makhluk yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Manusia memiliki nilai yang jauh lebih berharga dibandingkan segala ciptaan Tuhan yang Dia tempatkan di atas muka bumi. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27, kita akan jadi mengerti betapa berharganya sesungguhnya manusia itu. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang baru saya sebutkan tadi, Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27, dan kalau nanti kita teruskan ke dalam pasal yang kedua ayat yang ke-7, hal tersebut akan menjadi semakin lebih jelas lagi. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ulang, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa saudara? Gambar dan rupa kita, atau yang biasa disebut orang menurut citranya Tuhan. Citra, image, imago Dei. Imago itu image, citra, Dei itu Tuhan. Manusia diciptakan di dalam citranya Tuhan, imago Dei, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa saudara? Gambarnya, menurut citranya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-7 pasal yang kedua, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua, kita melihat bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya. Dan kalau kita membaca semua apa yang diuraikan dan dicatat di dalam kitab Kejadian
pasal pertama, pasal yang kedua, kita tahu bahwa dari segala ciptaan yang Tuhan ciptakan, hanya ada satu yang Dia ciptakan menurut citranya sendiri, yaitu manusia. Tidak ada ciptaan lain yang Dia ciptakan di dalam image atau di dalam citranya. Hanya ada satu yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah itu sendiri, menurut citranya Tuhan sendiri, yaitu manusia. Dan dipertegas dalam ayat yang ke-7, di dalam seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan, tidak ada satu pun yang Dia ciptakan dan Dia hembuskan nafasnya, Dia hembuskan rohnya ke dalam yang Dia ciptakan, kecuali hanya satu, yaitu siapa? Manusia. Dan itu sebabnya mengapa manusia memiliki nilai yang lebih dibandingkan seluruh ciptaan Allah yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Dia memiliki harga yang lebih dibandingkan semua yang Dia ciptakan, karena manusia menyandang citranya Tuhan. Apakah yang dimaksudkan menyandang citra Allah atau menyandang wajah, rupa, dan gambar Tuhan? Apakah berarti wajahnya Tuhan itu seperti wajahnya manusia? Kalau manusia memiliki hidung, maka Tuhan punya hidung. Kalau manusia punya rambut, maka Tuhan pun punya rambut. Kalau saya memakai kumis, maka Tuhan pun punya kumis. Apakah itu yang dimaksudkan? Bukan dan bukan dan bukan dan bukan, saudara-saudari. Karena semua yang saya katakan, hidung, rambut, kumis, itu hanyalah ciri dari jasmania seorang manusia. Sedangkan Tuhan bukanlah manusia yang berjasmania, tetapi Dia adalah roh. Dan itu sebabnya tidak ada kait-mengkait dengan hidung panjang, hidung pendek, rambut terurai, rambut keriting, kumis baplang atau kumis tipis. Tidak ada kaitan sama sekali dengan itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan citranya Allah yang Dia taruhkan dalam diri manusia di saat manusia Dia ciptakan adalah adanya kapasitas-kapasitas tertentu yang ada dalam diri Allah, yang Dia taruhkan dalam ukuran tertentu dalam diri manusia. Allah itu pencipta, dan itu sebabnya Dia kreatif, karena Dia adalah kreator. Dan kapasitas yang sama ditaruhkan dalam diri manusia. Manusia menjadi makhluk yang kreatif. Dan kreativitas seperti itu tidak akan pernah saudara temukan di antara segala ciptaan yang lain yang Dia taruhkan di atas muka bumi. Dari dulu sampai sekarang, kalau burung membuat sangkar, bentuknya akan seperti itu terus. Tidak ada gaya minimalis, kemudian berubah menjadi gaya ini itu. Tidak ada. Tetapi tidak demikian halnya dengan manusia. Karena manusia itu menyandang citranya Allah, karenanya di dalam diri manusia ada kapasitas untuk menjadi kreatif yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain yang ada di muka bumi. Yang lebih lagi, saudara-saudari, kapasitas untuk berelasi. Saya sudah jelaskan itu. Di dalam diri manusia ada kapasitas untuk berelasi karena dia menyandang citranya Allah. Dalam hal ini bukan hanya berelasi kepada dirinya sendiri, bukan hanya berelasi kepada sesamanya, tetapi lebih jauh lagi, dia mampu berelasi dengan Tuhannya. Karena seperti kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, pada waktu Allah menciptakan manusia, sesudah dibentuknya manusia itu, dihembuskannya rohnya ke dalam diri manusia. Dan karenanya saudara, sebagai makhluk yang hidup, manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dan di dalam tubuh yang kita miliki ini, kita bisa mengenal dunia sekitar kita. Dengan jiwa yang ada pada kita, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Dan dengan roh yang ada pada kita, kita bisa mengenal dan menyadari akan keberadaan dari Tuhan. Karena kita ini manusia yang punya tubuh, itu sebabnya kita sadar akan dunia sekitar kita. Kalau panas kita merasa panas, kalau dingin kita merasa dingin, kalau gelap kita bisa merasakan gelap, kalau terang kita bisa merasakan terang, kalau halus kita bisa merasakan halus, kalau kasar kita bisa merasakan kasar. Karena kita menyandang tubuh.
atau tinggal di dalam tubuh. Dan karena kita memiliki jiwa, itu sebabnya kita sadar akan diri kita sendiri. Kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa terkejut, kita bisa merasa sukacita, gembira, dan berbagai perasaan bisa berkecamuk di dalam hati karena manusia menyadari akan dirinya sendiri. Dan karena itu pula kalau tubuh ini mengalami gangguan, kesadaran kita akan lingkungan bisa terganggu. Udara gerah, kalau tubuh sakit, kita bisa merasa kedinginan. Makan makanan yang manis, kalau tubuh di dalam keadaan tidak sehat, kita tidak merasakan rasa manis, asin, atau apapun juga. Karena manusia ini punya apa saudara? Dan itu sebabnya kalau jiwa pun ada sedikit gangguan, kesadaran akan diri sendiri pun akan juga mulai terganggu. Tidak ada yang perlu ditakutkan, orang bisa merasa ketakutan sendiri. Tidak ada yang lucu, orang bisa tertawa terpinggal-pinggal sendiri. Karena apa saudara? Kalau saudara lihat ada orang ketawa-ketawa sendiri, nggak ada yang lucu, apa itu? Ada gangguan. Bukan gangguan jasmaninya, istilah orang jiwa. Karena menyadari dunia sekitar. Tetapi bukan hanya dia menyadari dunia sekitarnya, karena dia adalah makhluk rohani. Dia menyadari akan keberadaan. Ibu, bapak, saudara-saudari, siapapun manusia itu, dari latar belakang apapun juga, tinggal di dalam budaya dan di tempat yang manapun juga yang bersangkutan, dari abad dan zaman yang manapun dia berasal, setiap manusia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia, yang lebih besar daripada dia, dan disebut sebagai Tuhan atau Allah atau siapapun manusia. Sadar akan hal ini. Pangeran penginjil Billy Graham berkata demikian. Apakah bukti bahwa Allah itu ada? Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merabanya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Apakah buktinya? Buktinya adalah di semua kebudayaan di dunia ini, dimanapun orang itu berada dan berasal dari latar belakang apapun dia sadar pada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Dan kesadaran itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan kesadaran itu bisa ada dalam diri manusia karena manusia adalah makhluk yang punya ruh. Yang membedakan dia dengan hewan yang lain, saudara-saudari. Yang membedakan dia dengan binatang apapun juga. Dan karena itu kita tidak pernah melihat ada seorang simpanse bertepuk tangan memuji Tuhan. Hari Minggu datang beribadah, tidak pernah kita lihat. Waktu altar call diberikan, maka simpanse itu maju ke depan menangis bertobat. Tidak pernah kita jumpai. Mengapa? Itu tidak ada kapasitas kalian ini. Dan itu pula yang membuat manusia ini menjadi lebih berharga daripada semua ciptaan yang lain. Lebih berharga daripada seekor gajah, lebih berharga daripada simpanse. Bahkan kalau misalkan dinosaurus itu bisa ditemukan hari ini dan masih hidup, kita manusia masih lebih berharga daripada dinosaurus. Walaupun hukum ekonomi berkata ada hukum kelangkaan, semakin langka sesuatu semakin mahal harganya. Barang itu semakin jarang, semakin nilai tingginya. Kalau berbicara tentang kelangkaan, mana lebih langka? Antara gajah dengan manusia. Mana lebih sedikit jumlahnya gajah dengan manusia? Gajah, saudara, saya coba baca di dunia ini jumlah gajah yang masih hidup itu kurang dari 1 juta orang. 1 juta orang, 1 juta ekor maksud saya. Sedangkan manusia itu 6 miliar 6.000 kali daripada gajah. Tetapi entah, walaupun gajah itu lebih sedikit, manusia lebih berharga. Kenapa? Bukan karena masalah langka atau tidak langkanya dalam hal ini, tetapi karena ada kapasitas citra ilahi yang Tuhan taruhkan di dalam diri manusia. Kapasitas yang lain, kemampuan untuk berpikir. Dan kemampuan berpikir ini bukan hanya memanggupkan manusia berpikir dalam mengambil keputusan, tetapi lebih jauh lagi adalah pola pikir. Menimbulkan pola pikir berdasarkan tata nilai. Dan itulah yang kita sebut dalam satu kata yang tertulis di latar belakang saya berdiri, yaitu mentalitas. Tata nilai dan pola pikir di dalam diri manusia.
Yang pada waktu manusia itu diciptakan, saudara, semuanya itu begitu sangat indah. Relasi manusia dengan Tuhan begitu indah. Relasi manusia dengan dirinya sendiri begitu indah. Relasi manusia dengan sesamanya begitu harmonis. Semuanya sebagai sangat indah, sangat indah, sangat indah. Bahkan sedemikian indahnya sehingga pada saat manusia diciptakan, dalam Kejadian pasal pertama ayat 31, pada hari yang ke-6 seluruhnya semuanya diciptakan, dan pada waktu manusia itu ditempatkan Tuhan di atas muka bumi, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Kalau hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik, hari kelima baik, hari ke-6 pada waktu manusia diciptakan, Tuhan tidak lagi berkata baik, tetapi Dia katakan sungguh amat baik. Karena manusia ini adalah makhluk yang begitu sangat-sangat indah di mata Tuhan. The crown of His creation, puncak mahkota dari ciptaan, yang kepadanya Dia sandangkan citranya. Sampai saat manusia jatuh dalam dosa. Dan di saat manusia jatuh dalam dosa, Roma 3:23 dikatakan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Citra yang tadinya begitu indah itu jadi rusak. Relasi manusia dengan Tuhannya jadi rusak. Relasi manusia dengan dirinya sendiri jadi rusak. Relasi manusia dengan sesamanya jadi rusak. Relasi manusia dengan alam sekitarnya jadi rusak. Pola pikirnya jadi rusak. Perasaan dan hati tata nilainya jadi rusak. Pengenalannya akan Allah rusak. Dia masih sadar akan adanya Allah, tetapi dia tidak lagi bisa mengenal Allah yang benar. Sadar bahwa masih ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia, tetapi dia tidak lagi bisa mengenal siapa sesungguhnya yang lebih tinggi itu dengan benar. Rusak. Surat Roma pasal yang pertama menjelaskan dengan lebih rinci apa yang baru saya uraikan. Dikatakan demikian dalam surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 23. Surat Roma pasal yang ke-18, pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah sesungguhnya nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Manusia tidak dapat berdalih bahwa tidak ada Allah, karena dengan melihat semua keagungan karya ciptaan Tuhan, mereka menyadari bahwa adanya Tuhan. Itu yang dimaksudkan di sana. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya apa saudara? Pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mentalitas yang indah yang Tuhan taruhkan dalam diri manusia rusak karena keberdosaan manusia itu. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan Allah yang abadi, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, manusia masih menyadari akan adanya Allah, tetapi karena dia tidak lagi bisa mengenal siapa Allah yang benar, di saat dia bertemu dengan batu yang besar, dia sembah batu itu dan dia jadikan batu itu Tuhannya. Dia melihat gunung yang tinggi menjulang, dia anggap itulah Tuhan, lalu dia sembah gunung itu dan jadikan gunung itu sebagai Tuhannya. Dia melihat matahari, dia pikir itulah Tuhan, lalu dia menyembah matahari itu. Dia mendengar bunyi guru yang menggelegar dan dia merasa itu lebih besar daripada dia, lalu dia menyembah guru itu dan menjadikan guru itu sebagai
sebagai Tuhannya, dan dia menjadikan gambar manusia sebagai Tuhannya. Dikatakan gambar hewan pun dijadikan Tuhannya. Mengapa? Karena walaupun manusia masih menyadari akan adanya Allah, tetapi karena keberdosaannya, dia tidak lagi bisa mengenal Allah yang benar. Itulah kerusakan citra Allah di dalam diri manusia. Dan bukan hanya relasinya dengan Tuhan dan pengenalannya yang benar dengan Tuhan jadi rusak, tetapi dikatakan tadi pola pikirnya dan hatinya pun jadi bobrok. Mentalitasnya pun jadi bobrok. Karena apa? Keberdosaan manusia. Kebobrokan tersebut diuraikan lebih jauh dalam surat Roma pasal pertama ayat 28 sebagai berikut sampai 31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Istilah bahasa Sundanya bocengli, saudara. Apa yang gak pantas dia lakuin. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar maksud saya, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Pandainya pandai apa, saudara? Berbuat jahat. Manusia itu pintar suruh buat jahat. Nggak usah diajarin pun bisa berbuat jahat. Coba lihat anak kecil, nggak usah diajari berbohong, bisa berbohong dia. Karena apa? Udah bobrok manusia itu dalam mentalitasnya sejak dari kelahirannya, bahkan dari dalam kandungannya, karena keberdosaan yang ada pada dirinya. Dikatakan lebih jauh, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Tak heran 300 tahun yang lampau seorang teolog besar bernama John Calvin yang hidup di Swiss, dia mengatakan manusia itu bejat total, depraved, total bejat, bobrok, mentalitasnya itu sudah hancur. Karena apa? Keberdosaan. Semua yang tadinya indah, yang Tuhan sandangkan dalam diri manusia, citra yang begitu mulia itu hancur karena manusia memberontak kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, itulah keberadaan setiap manusia yang hidup di dalam keberdosaan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, walaupun manusia itu sudah hancur di dalam keberdosaan, namun tetap manusia mengandung nilai lebih dibandingkan segala makhluk yang lain, karena dia adalah penyandang dari citra Allah yang telah menjadi puing-puing karena kebobrokan manusia dalam dosa. Tetap siapapun dia, dari latar belakang apapun dia, sejauh yang bersangkutan adalah manusia, dia adalah makhluk yang berharga. Keberhargaan manusia ini bukan karena tampangnya yang cantik atau tampannya yang tampan, bukan karena itu. Yang membuat manusia ini berharga bukan karena dia pandai atau kurang pandai. Yang membuat manusia ini menjadi berharga bukan karena dia memiliki harta yang berlimpah atau kurang memiliki harta yang berlimpah. Bukan itu yang membuat manusia berharga, saudara. Siapapun dia, entah dia kaya, entah dia ningrat. Ningrat mengerti maksud saya? Pening karena melarat, saudara. Siapapun manusia, sejauh dia manusia, karena dia penyandang citra dari Tuhan, dia berharga. Saya tadi kasih contoh, kalau di tangan saya ini ada uang 100.000 rupiah, saudara. Walaupun uang ini sudah diremas, dibanting, diinjak, kalau saya tinggal, kira-kira ada yang ngambil nggak, saudara? Masih ada. Kenapa? Walaupun udah kucur, kotor, tetapi tetap juga ada yang mengambil, karena ada nilai yang di dalamnya. Begitu juga dengan manusia.
sebabnya saya ambil supaya jangan diambil orang. Itu pula manusia, saudara. Siapapun, dari latar belakang apapun, sehancur dan sebobrok apapun, dia masih punya yang lebih dari cita-cita. Dan karena Tuhan mengasihi manusia yang sudah hancur itu, dan karena Tuhan mengasihi manusia yang sudah bobrok tadi, dia rela datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia yang sudah hancur, untuk dipulihkan jiwanya, untuk dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, untuk dibaharui mentalitasnya, untuk dibaharui pola pikirnya, sehingga manusia yang sudah bobrok, yang sudah hancur itu, yang dia sendiri sudah merasa dirinya tidak berharga dan tidak ada nilainya, yang dia sendiri sudah merasa dirinya ini tidak ada makna dalam hidupnya, tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Yesus Kristus, manusia yang sudah hancur ini di dalam anugerah Yesus dipulihkan. Hubungan kita yang sudah rusak dengan Tuhan dipulihkan, sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mengalami damai sejahtera jiwa kita, karena kita mengalami pemulihan dengan diri kita sendiri, saudara-saudari. Dan itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, betapa ajaib dan besar dan agung dan mulia kasih dari Yesus Kristus Tuhan, yang telah rela datang ke dunia, menanggung semua penderitaan yang seharusnya kita tanggung sebagai manusia berdosa, yang harusnya menyandang murka Allah untuk selama-lamanya, tetapi semuanya itu ditanggungnya di kayu salib karena cintanya kepada engkau dan aku. Dan melalui pengorbanannya itulah kita yang sudah hancur ini menjadi berarti kembali, lebih daripada sebelumnya, mengalami pemulihan dan penebusan. Saya harap saudara tidak bosan dengan cerita saya ini. Saya sering bercerita kalau satu hari saya lewat di sebuah toko, saya lihat di toko itu ada sebuah arloji, dan saya merasa begitu tertarik dengan arloji tadi. Saya masuk ke dalam toko dan bertanya kepada pemilik toko, "Pak, berapa harga arloji tadi?" Dan pemilik toko berkata 100.000. Lalu saya keluarkan uang 100.000, saudara, dan akibatnya arloji itu diberikan kepada saya. Dan uang 100.000 berpindah tangan kepada sang pemilik toko. Arloji berpindah tangan ke tangan saya dan menjadi milik saya. Kalau saya bertanya kepada saudara, berapa nilai arloji yang saya kenakan ini? 100.000. Seharga uang yang saya bayarkan untuk memiliki arloji ini. 100.000. Karena itu yang saya bayarkan. Saya pakai arloji ini. Saudara Yonatan melihatnya dan merasa tertarik, lalu bertanya pada saya, "Pak Bambang, arloji Bapak kok bagus sekali." Saya katakan, "Jelas dong siapa yang punya." Saya katakan begitu. Lalu dia tanya, "Pak, bolehkah saya ganti?" Saya katakan, "Apa saja kalau sudah kesentuh tangan hamba Tuhan, naik harganya." Saya katakan begitu. 500.000, saya katakan. Lalu dia karena saking pinginnya, saudara, dia keluarkan uang 500.000 dan dia berikan kepada saya. Maka arloji dipindah tangan kepada tangan saudara Yonatan. Saya mau tanya kepada saudara, berapa nilai arloji ini sekarang? Seharga yang dia bayarkan. Seharga yang dia bayarkan. Barangnya sih tetap lebih kusam. Nilai-nilai dari semua onderdil yang dibuatnya, nilai materialnya nggak berubah. Tetapi istilah lain, nilai intrinsiknya, nilai yang di dalamnya itu naik. Nilai di dalamnya, uang ini kan cuma kertas segini nih. Kalau saudara potong kertas sendiri, kira-kira saudara bayarkan 50.000, laku nggak saudara? Nggak laku, padahal kertasnya mungkin sama, ukurannya sama, saudara gambar-gambar sendiri, nggak akan laku. Karena nilai uang ini bukan dari kertasnya, nilai di dalamnya, nilai intrinsiknya. Begitu juga arloji ini, nilai intrinsiknya naik. Karena apa? Harganya dibayarnya. Itu sebabnya kalau orang bertanya pada saya, "Saudara Bambang, berapakah nilai dirimu?" Saya tidak katakan berat badan saya 62 kilo, 1 kilo daging 10.000 rupiah, maka harga saya dijual murah 1 juta rupiah. Tidak.
Kata ada nilai lebih dalam daripada apa yang di luar ini, yaitu apa yang Yesus telah bayarkan untuk diriku di kayu salib. Sehingga hidupku yang tadinya tanpa arti karena dosa menjadi begitu mulia karena harga, yaitu Yesus sendiri. Hidupnya yang dia bayar lunas, tidak dicicil apalagi di kredit, saudara. Lunas dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kayu salib. Supaya dengan demikian hidupku jadi berarti. Ibu Bapak, kalau kita menyadari akan hal ini, yang pertama, kita tidak akan meremehkan semua orang, siapapun dia, dari latar belakang apapun dia. Kita mau belajar untuk menghargai yang bersangkutan. Mungkin pendidikannya sederhana, tetap dia adalah manusia yang berharga karena dia penyandang citra Allah. Yang walaupun mungkin sudah rusak karena keberdosaan, tetap sebagai penyandang citra Tuhan, dia adalah makhluk yang berharga. Mungkin orang yang kita jumpai adalah orang yang dari latar belakang keuangan sederhana, tetapi walaupun dia sederhana, dia adalah mulia karena dia penyandang citra. Sehingga kita bisa menempatkan manusia sebagaimana harusnya kita menempatkan manusia. Saya yakin kalau para majikan menyadari akan hal ini, dia tidak akan memperlakukan para pegawainya sama seperti mesin yang tidak punya nyawa, yang hanya sekedar alat produksi untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Bukankah itu mesin? Kita gunakan sekedar untuk mencapai apa yang kita mau. Dan kalau kita menempatkan manusia bukan sebagai mesin, kita akan menempatkan manusia bukan sekedar alat untuk mencapai apa yang kita mau, dalam hal ini keuntungan, tetapi kita menempatkan manusia benar sebagai manusia, menghargainya sebagaimana harusnya manusia dihargai. Dia bukan sekedar alat produksi. Selama dia produktif, dia manusia. Kalau sudah nggak produktif, mesin dimatiin, simpan gudang. Kalau boleh supaya nggak menghabiskan tempat di gudang, dibuang saja. Nah, pola pikir yang keliru itu yang seringkali sudah mulai menjalari banyak pikiran orang. Kalau sudah usia lanjut, nggak produktif, simpan gudang. Manusia maksudnya, simpan aja gudang, ini merepotin aja. Buang. Bukankah itu yang mulai menjadi pemikiran banyak orang? Sejauh masih produktif, lihat, nggak produktif, buang. Ibu bapak, manusia adalah manusia. Kalau kita menyadari bahwa manusia itu penyandang imago Dei, walaupun mungkin sudah rusak, tetap dia berharga. Dan kalau kita sadar akan hal ini, saudara-saudari, betapa kasih Tuhan itu telah membuat kita yang imago Dei, citranya Allah sudah rusak, tetapi karena anugerah Yesus mengalami pemulihan, kita melihat ada pengharapan baru di dalam Yesus Kristus. Kita bisa bersyukur, oh Tuhan, hidupku yang selama ini hampa, yang selama ini aku merasa ada sesuatu yang kurang, dan aku tidak tahu apa yang kurang itu karena pemikiranku gelap. Kata Roma pasal yang pertama, gelap, tidak tahu bagaimana caranya membuat hidup berarti. Dan manusia, saudara-saudari, sama seperti orang yang hidup di padang gurun, di tengah-tengah kausan, yang dia lihat adalah fata morgana. Dari jauh dia lihat genangan air, dia pikir genangan air itu akan menyegarkan jiwanya, dan dia lari ke sana. Tetapi sesudah dia jumpai apa yang tadinya dia anggap genangan air itu ternyata hanyalah hamparan pasir kering saja. Dia lihat lagi, dan di jauh sebelah yang sana ada air yang sejuk yang terbentang, dan dia pikir di sana dia akan mendapatkan kesejukan. Dia lari bersusah payah sampai di situ, dan pada waktu dia sampai di situ, ternyata apa yang dilihat seperti bentangan air hanyalah pasir kering juga, fata morgana. Dan bukankah itu yang dialami oleh manusia? Hidup di padang gurun dunia penuh dengan fata morgana. Dia mencari arti hidup, dia pikir ini kalau aku dapat raih, maka hidupku bahagia. Ya, mungkin dia meraihnya, tetapi ternyata sudah dia meraih, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia pikir kalau aku dapat mencapai kedudukan itu, maka hidupku akan jadi berarti. Dan pada waktu dia capai kedudukan itu, saudara, ternyata bukannya hidup jadi berarti, hidup semakin lebih tidak berarti. Fata morgana. Ada satu berita baik, Yesuslah jawaban yang sesungguhnya. Dialah memulihkan citra Allah yang sesungguhnya.
hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hidup kita jadi berarti, kita mengalami damai sukacita yang sejati. Dan saudara, itu sebabnya kita mensyukuri anugerah Tuhan. Dan saudara, itu sebabnya bila ada di antara saudara yang sementara saya berbicara, saudara menyadari bahwa saudara hidup sama seperti padang gurun, mengejar kedamaian, mengejar kebahagiaan, tetapi yang saudara temukan adalah fata morgana demi fata morgana. Pagi hari ini, ambil putusan. Saya mau menerima Yesus dan menerima perlindungan kasih, sehingga hidup Dia yang mulia, pencipta langit dan bumi, rela menjadi manusia karena cintanya bagi kita manusia yang sudah rusak dalam keberdosan ini. Kita yang seharusnya binasa, tetapi hukuman itu ditanggungnya karena cintanya kepada kita. Cintanya itulah yang telah memulihkan hidup kita. Cintanya itulah yang telah merubah diri kita. Cintanya itulah yang menjadikan cerita seperti seekor kata yang kalau dicium dia akan berubah menjadi seorang pangeran. Cinta yang merubah seekor kata menjadi pangeran, saudara. Cinta Yesus yang merubah hidup kita yang sudah hancur menjadi berharga. Mari kita datang kepada Dia mensyukuri anugerah-Nya.